Kepalanya dipenggal. Di sini, sahabat misteri, ini adalah satu warga yang di masa lampau di zaman penjajahan dia dipenggal kepalanya di sini. Oke, sahabat misteri, kayaknya sosok lain lagi yang masuk. Kita belum sempat mendapatkan informasi, tapi di sini sosok lain yang sudah hadir. Ya, udah mulai gaib. Ini udah sosok lain lagi yang hadir. Jahoda mau jasad, udah muruh, udah murjin, udah mulai gaib. Bisa kondusif, bisa tenang. Kenapa? Saya bisa bicara, bisa berkomunikasi dengan Anda. Kenapa Anda nangis? Sahabat misteri, nampaknya gangguan-gangguan di sini berbenturan. Energi negatif semakin berbenturan. Saya ingin berkomunikasi, tapi yang datang lain lagi. Untuk sementara kita narik dulu teman-teman. Oke, sahabat misteri, di sini sudah hadir sosok makhluk astral. Kita lihat sekitar, kayaknya di sini dia merasa tidak senang. Tahan. Teman-teman tahan, teman-teman tahan. Hah? Bisa tenang? Bisa? Mau saya hancurkan? Tenang. Saya di sini hanya menggali informasi. Hanya ingin menggali informasi. Jika Anda hanya mengganggu ritual kita untuk menggali informasi, pergi keluar atau saya akan hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, Gaib. Mohon maaf, saya di sini bukan untuk mengganggu Anda. Saya ingin hanya Oh iya, paham. Ini tempat Anda. Dan saya di sini hanya menggali informasi. Jika Anda bisa kondusif, bisa tenang nggak? Bisa tenang? Iya, nanti saya akan pergi. Bisa tenang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ekspor misteri suasana malam dimanapun Anda berada. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Malam ini saya bersama tim ekspor misteri berada di sebuah lokasi di daerah Jakarta Utara, persis di sebelah Gedung Bahari dan daerah dekat Sunda Kelapa. Bangunan-bangunan di sekitar Museum Bahari, terutama yang termasuk dalam kawasan khusus Kota Tua Jakarta, sebagian besar berdiri pada zaman penjajahan Belanda. Lebih tepatnya bangunan-bangunan tersebut dibangun pada periode abad ke-17 hingga ke-18, terutama pada masa VOC yang berkuasa di Batavia. Dan malam ini saya bersama tim Explore Misteri akan menelusuri gedung yang saya mendapat informasi dari warga. Dulunya sejarah bangunan ini dibangun sebagai pusat kantor dan dialihkan menjadi sebuah puskesmas atau rumah sakit. Dan kronologinya seperti apa? Kita akan telusuri seperti apa penelusuran di malam ini. Oke, kita lihat seperti apa penelusurannya. Sahabat misteri, suasana malam dimanapun Anda berada. Dan sekarang saya bersama tim Explore Misteri Suasana Malam sudah berada di dalam gedung.
tua yang terbengkalai. Dan saya mendapatkan informasi dari sebagian warga, dulunya di sini adalah sebuah kantor yang dialihfungsikan menjadi sebuah puskesmas atau rumah sakit. Dan saya di sini akan berbincang-bincang sedikit bersama rekan-rekan tim seperti apa pandangannya. Dan saya akan menyapa Kang Walid. Gimana, Kang Walid? Menurut Kang Walid nih, pandangan kalian udah ada pandangan belum? Sekitar sini, kata warga, sebagian warga di sini dulunya kantor ya, kantor dan dialih fungsi menjadi sebuah rumah sakit. Pasti dong rumah sakit yang nomor sakit kayak ada kematian atau apa. Dan kita pengen tahu penuh sakit seperti apa, dalamnya seperti apa, dan pasti banyak masalah-masalah lalu yang kelam. Ya. Nah, sekarang menurut pandangan Kang Beli seperti apa sih sebagai praktisi dan supernatural? Sudah melihat pandangan sekitar seperti apa, Kang? Jadi kalau menurut pandangan dari sisi spiritual ya, dari sisi mistisnya di sini itu banyak makhluk-makhluk yang dulu dari zaman kolonial, mungkin dari penjajah, penjajah gitu ya, POC. Jadi banyak korban di sini tuh. Yang keduanya kan di sini juga bekas rumah sakit juga. Jadi banyak korban, apa ibaratnya ya, dulu tuh zamannya penjajah-penjajah gitu tuh penyiksaan lah dulunya gitu. Banyak yang menangis, banyak yang menangis kayak gitu. Terus penglihatan saya gitu kayak ada di daerah atas ini nih, yang kita kan ada tangga nih ke atas ya, kayaknya dulunya ada bekas pembunuhan gitu. Banyak sekali kayaknya ya. Atau cuman kan kita ini sepenglihatannya dari segi mistisnya kan gitu itu ya. Kita jangan diceritain dulu, nanti kurang seru. Nah, kita akan menelusurinya seperti apa gitu loh. Seperti apa dan apakah sosok astral itu akan datang berinteraksi sama tim ya, mudah-mudahan aja dia mau berinteraksi. Dan di sini kita bersama tim ini untuk mengungkap misteri, ya kan, sejarahnya dulunya ini bangunan ini seperti apa, waktu zaman berdirinya dan fungsinya untuk apa, terus ada apa aja. Nah, yang terpenting kan itu ada apanya kan, ada apanya kan gitu, apa bukan ada apanya ya, tapi apa adanya. Balik ya. Nah, di situ kita lihat akan seperti apa sih penulisan kita ini. Nah, menurut Kang Boleh seperti pandangan itu. Dan ada lagi sih hal yang penting seperti itu. Kalau untuk yang penting nanti aja ya, kita pas waktu mediasi kan biar penasaran, biar makhluknya sendiri yang mengungkapkan kan gitu. Kita persingkat waktu aja ya. Terima kasih Kang Boleh ya. Dan saya juga di samping saya ada Kang Adit praktisi dan gimana Kang Adit, menurut pandangan Kang Adit sudah mulai ada interaksi apa dan pandangan Kang itu seperti apa sih? Silakan diceritakan. Yang paling utama ya di sini bangunannya cukup tua ya, tua banget. Iya. Yang paling kita takutin sih hati-hati gitu, takut ada apa-apa. Tapi menurut pandangan Kang Adit kayak sosok-sosok masyarakat itu kira-kira sudah ada apa enggak sih gitu? Kalau saya melihat sih ya, yang saya lihat itu ada sosok wanita dan anak-anak. Banyak. Berarti kejadian zaman dulu waktu ini berdiri rumah sakit berarti banyak kejadian-kejadian mistis ya, atau angker ya? Ya pasti namanya rumah sakit ya kayak gitu. Nah, sebelum Bang itu di balik lokasi gedung-gedung kayak gini, apa yang paling ngeri lah untuk diceritakan gitu? Sosok pembunuhan ya, yang saya lihat sih pembunuhan ya. Saya lihat itu di sebelah sana ada pembunuhan, tapi untuk lebih lanjutnya apa dia mau bercerita apa tidaknya kita ntar lihat di lokasi. Oke, terima kasih Kang Adit komentarnya. Nah, sekarang di sini ada praktisi juga dan mediator kita ke Kang Nurdin dulu dah. Kang Nurdin. Nah, gimana nih Kang Nurdin? Sini dong. Kita cerita sebentar, kita bincang dulu. Nah, menurut pandangan Kang Nurdin ini sebagai praktisi dan mediator, sudah ada pandangan atau ada interaksi belum sih di sini? Awal saya masuk sini sih auranya sangat kencang ya. Kencang dan sama kayak Bang Boleh. Bangunannya juga udah tua. Ya, yang terutama, paling utama yang menurut Kang Nurdin itu yang paling angker, paling serem itu gimana sih? Sebelah sini. Atas sini ya. Karena di atas ini jarang sekali ya, soalnya udah lembab banget ya. Kita belum tahu di atasnya seperti apa gitu kan.
Nah, kita belum menelusuri, tapi perasaan Kang Rudin tuh mungkin di atas ya, kayak gitu. Jadi kita persiapkan ya. Kang Rudin makasih. Dan di sini ada praktisi juga dan mediator. Nah, menurut pandangan Kang Sony, di sini sudah ada pandangan belum sih, Kang? Ya, begitu masuk juga udah terasa sih. Udah terasa. Orang-orang mistis. Ya kan, di sini kan diceritain katanya dulunya itu kantor, cuma dia alih fungsi sebagai rumah sakit. Namanya pasti di mana-mana namanya rumah sakit pasti ada kesan-kesannya gitu, angker mistis segala macam kayak gitu kan. Nah, menurut pandangan Kang Sony atau perasaan Kang Sony ini interaksinya udah ada interaksi belum sih kayak gitu? Nah, pas pertama masuk sih udah ada, terutama dari sebelah belakang ini nih. Waduh. Tapi gimana untuk kesannya Kang Sony itu? Mentalnya masih kuat nggak? Masih, insya Allah masih. Oke, kita coba ya penelusuran karena di sini kita akan menggali informasi lebih dalam lagi, mengungkap misteri di gedung tua ini. Oke, sahabat misteri, sebelum kita berlanjut, untuk sahabat-sahabat misteri dimanapun berada, jangan lupa bantu channel YouTube kita dengan cara subscribe, like, jempolnya ke atas ya, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar channel kita berkembang dan saya bersama tim Ekor lebih semangat lagi menjelajah dunia misteri suasana malam. Oke, sekarang menurut pandangan Kang Boy, kita ke arah mana, Kang? Kita Sama Kang Adit di mana nih? Kita mau ke arah mana dulu? Ke atas apa kita menelusuri dulu ke sini? kita menelusuri dulu ke sana, kita lihat lokasi dulu buat membuka alam goib. Nanti baru kita ke atas, kiranya cocoknya di mana kan gitu. Oke, sahabat misteri, kita lihat seperti apa sih lokasinya. Mari Kang Adit, Kang Boy silakan duluan. Saya mau di tengah-tengah aja dah. Ayo. Oke, di sini ya lokasinya. Sahabat misteri, inilah lokasi pertama kita dan kita melihat situasinya di sini banyak pohon-pohon besar dan akar-akarnya wow, ngeri sekali ya. Nah, di sini Kang Boy sama Kang Adit sebelah mana kira-kira untuk lokasinya? Kita cari lokasi yang enak dulu ya. Sahabat misteri, inilah lokasi pertama kita yang kita lihat nih, sebetulnya banyak pohon-pohon besar ya, Kang Boy. Iya. Nah, di sini pohon-pohon, kayak ini pohon-pohon beringin apa sih ya? Ya kayak Pohon beringin ya. beringin ini. Tapi di sini akarnya sangat banyak sekali ya. Ya. Nah, menurut pandangan Kang Boy sama Kang Adit nih, kita cocoknya buka pintu gerbangnya di mana? Di sini apa di mana? Di sebelah sana. Sebelah sana aja. Ya, jadi Oke. Jadi kita buka di sini ya. Iya. Ya kan. Nah, gimana buat teman-teman? Siap. Di sini siap. Nah, oke, sahabat misteri, kita lihat seperti apa lokasinya dan pembukaan gerbang gaibnya seperti apa. Kita lihat lokasinya dulu. Ayo, Kang. Ya. Oh, berarti di sini Kang ya lokasinya, Kang. Iya, di sini. Oh, ini aman, Kang, ini aman. Insya Allah aman. Ya, takutnya ya kita bukan makhluk halusnya ya. Iya, Tapi kita takutnya kan. satu kayak gitu, keduanya cedera. Ini sampai kayak gitu. Aman, insya Allah. Nah, Kang Adit gimana, Kang Adit? Buat Kang Sony sama Kang Nurdin, silakan nyari posisinya di mana yang lebih aman menurut Kang Nurdin. Silakan nyari posisi ini dan kita akan coba membuka ya. Kita minta izin dulu. Lihat lokasinya dulu di mana menurut pantasnya buat Kang Sony sama Kang Nurdin. Atau sebelah sini juga enggak, satu orang di sini bisa kayaknya nih. Atau di mana? Di sini berdua nih. Ya, Sini dua, sini dua, sini dua. Nah, di sini dua orang, berarti Kang Adit ngedampingi siapa? Atau enggak Kang Sony sama Kang Bolet ya? Nah, berarti Kang Nurdin sama Kang Adit di sini ya. Nah, berarti saya di tengah. Oke, sahabat misteri, inilah momen untuk membuka pintu gerbang gaib. Seperti apa interaksinya? Apakah makhluk itu akan langsung hadir, datang, dan mudah-mudahan di sini kita membawakan hasilnya untuk melihat informasi. Oke, sahabat misteri, kita buka gerbang gaib. Silakan Kang, atur posisi Kang.
Sahabat misteri, suasana malam. Disinilah titik yang untuk kita berkomunikasi dengan makhluk astral seperti apa, dan apakah si makhluk astral itu akan hadir untuk berkomunikasi dengan tim misteri. Dan inilah momen-momen yang kita tunggu. Oke, dan di sini karena suasananya udah mulai hujan ya. Oke, Kang. Gimana Kang? Ya. Di sini aja ya kita lokasinya ya. Ya di sini. Oke sahabat misteri, karena lokasinya tidak mendukung ya, dan sini saya coba menggelar alas ya buat tim kita biar kondusif ya Kang ya. Iya, iya. Dan di sini yang untuk berinteraksi itu siapa duluan Kang? Yang mau jadi mediator? Yang mau jadi mediator Kang Nurdin dulu ya. Gimana? Kang Adit. Kang Nurdin sebelah sini. Oke Kang Nurdin udah siap? Siap. Ingat Kang Nurdin ya, pesan saya konsentrasi, jaga kondisi, dan satu, kita untuk menggali informasi masa lalu di sini yang kelam, ya kan, seperti apa dan apakah sosok makhluk astral itu akan hadir untuk berkomunikasi atau interaksi langsung dengan tim kita ya, dan supaya kita bisa meliput apa aja gitu dan cerita apa aja, misteri apa aja yang kita gali di sini yang kita dapat, oke? Dan satu saya pesan, jaga kondisinya, konsentrasi ya Kang. Nah saya di sini saya akan serahkan ke Kang Adit sama Kang Bolet ya. Iya. Oke, selamat bertugas dan mudah-mudahan membuahkan hasil ya. Saat misteri kita lihat seperti apa. Oke, Kang Sony sebelah sini Kang, kita geser sini aja. Nah kita lihat peserta kita. Ingat menghadap kamera ya, menghadap kamera. Gak apa-apa, pakai aja pakai sepatunya. Kita lihat. Sahabat misteri, inilah momennya kita tunggu, memanggil sosok makhluk astral penghuni gedung tua. Sahabat misteri, di sini nampaknya sudah ada pergerakan ya. Nah, buat Kang Sony, menurut Kang Sony udah ada interaksi belum sih Kang? Udah ada sih, ini dominannya sosok banyak kan perempuan sih. Perempuan ya. Oke. Kita lihat seperti apa ya Kang? Nggak tahu dah. Oh, kita lihat ya, kita seperti apa. Apakah mau interaksi apa enggak? Oke, sahabat misteri, di sini sudah hadir sosok makhluk astral. Kita lihat seperti apa. Kayaknya di sini dia merasa tidak senang. Tahan. Teman-teman, tahan.
teman-teman, tahan. Tahan. Assalamualaikum. Ya udah muruh. Udah mujin. Udah mugoib. Siapa Anda? Apakah saya bisa interaksi? Bisa kondusif? Bisa kondusif gak? Assalamualaikum. Bisa kondusif. Duduk. Bisa sambil duduk? Saya akan bertanya. Tetap tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gajal goib. Apakah saya bisa berinteraksi atau bisa berkomunikasi langsung dengan siapa? Nah, saya di sini hanya sekedar mohon maaf bila tim kita mengganggu ketenangan Anda di sini. Dan saya hanya ingin menggali informasi tentang seputar gedung di sini seperti apa. Dan di sini, kalau boleh tahu, Anda sosoknya seperti apa? Apakah sejenis genderuwo? Genderuwo. Oh, jadi Anda ini sosok genderuwo. Saat misteri di sini sudah hadir sosok genderuwo. Oke, kayaknya Anda di sini menantang ya. Oke, saya di sini hanya sekedar ingin berkomunikasi. Mohon maaf jika mengganggu. Dan saya akan bertanya, di sini banyak warga yang bercerita, katanya sering ada pembunuhan di sini. Benar gak? Bisa diceritakan? Bisa kondusif gak? Tahu. Jajal goib. Mohon maaf, saya di sini bukan untuk mengganggu Anda. Saya ingin hanya Oh iya, paham. Ini tempat Anda. Dan saya di sini hanya menggali informasi. Ya, Anda bisa kondusif? Bisa tenang nggak? Bisa tenang? Iya, nanti saya akan pergi. Bisa tenang nggak? Maksud Anda seperti apa ini? Menantang? Oke. Tenang. Saya di sini bukan untuk mengganggu Anda di sini. Saya hanya sekedar menggali informasi. Nah, jika Anda tidak senang, saya akan pamit. Tapi saya berikan satu informasi untuk menggali lokasi di sini. Seperti apa? Sejarahnya di masa kelam. Anda udah lama di sini? Bisa jelaskan? Tidak tahu. Oke, tidak perlu tahu. Oke. Kayaknya sahabat, kita cukup, dan di sini kan tidak memungkinkan. Oke, dan kita akan coba interaksi lagi buat tim kita. Dan di sini satu sosok yang telah hadir, yaitu sosok genderuwo ya. Penunggu sini dia merasa tidak senang karena merasa terganggu kenyamanan di sini. Dan kita pun di sini tidak mengganggu, hanya sekedar untuk menggali informasi. Tapi sosok itu seakan-akan menantang tim kita. Bukannya kita takut, kita masih punya yang maha kuasa. Dan kini saya hanya menggali informasi seperti apa. Dan di sini dia hanya bercerita, tidak perlu tahu dan tidak mau tahu dia tentang masalah di sini. Dia hanya sempat tinggal di sini. Oke, sahabat misteri, dan kita lihat selanjutnya seperti apa. Ada yang tersiapa lagi, dan di sini mungkin kita akan memanggil tim kita lagi, tim mediator kita seperti apa. Buat sahabat misteri, saya ingatkan kembali, bantu channel kita, dukung channel kita dengan cara subscribe, like, jempolnya ke atas. Ingat, bagikan sebanyak-banyaknya agar channel kita berkembang, akun kita berkembang, dan kita nge-vlog lebih semangat lagi. Selamat malam, dan kita lihat seperti apa penulisannya. Oke, ikutin terus misteri suasana malam. Oke, sahabat misteri, itulah tadi satu ya yang sudah hadir, sosoknya sosok genderuwo. Dan di situ dia hanya sekedar berkomentar, kayaknya menantang. Dan di situ saya di sini bukan untuk menantang makhluk di sini, tapi hanya kita menggali informasi. Dan untuk selanjutnya di sini saya ada peserta kedua karena belum lengkap ya untuk penelusuran kita malam ini. Dan saya di sini ingin menggali, mengupas lebih dalam lagi seperti apa masalah di sini, di lokasi sini. Dan di sini saya sudah ada rekan kita yang tim leader kita yang sini ya Kang. Gimana Kang? Sudah siap Kang? Nah, di sini tadi ada sosok genderuwo yang sudah hadir ya. Dan menurut saya
belum cukup lah informasi kita ya untuk menggali seputar lokasi di sini. Dan saya di sini serahkan ke Kang Buleda sama Kang Adit, gimana supaya kita mendapatkan informasi lebih banyak tentang gedung tua atau tentang masa lalu rumah sakit di sini ya. Yang dulu di rumah sakit katanya ya kan, fenomena apa aja, interaksi apa aja, dan misteri apa aja di masa yang kelam di sini. Dan saya tugaskan untuk Mang Sony ya berinteraksi langsung agar terhubung ke alam gaib dan bisa berkomunikasi langsung dengan sosok makhluk asal di masa lalu ya, kayak gitu. Seperti apa? Yang penting jangan, ini kan gedung tua ya, gedung Belanda. Jangan noni Belanda yang masuk, bingung saya nanya kayak gimana saya ngomongnya kayak gitu. Yang penting lah kalau bisa mah pakai teks lah, gitulah ya. Ya Kang Adit ya, Kang Bolet dan sahabat misteri, inilah momen kedua kita menggali seputar misteri suasana malam. Dan di sini Kang Sony akan mencoba interaksi langsung ke alam gaib dan penghuni di lokasi sini. Seperti apa kerjanya? Kita lihat keseruan seperti apa. Oke, silakan Kang Adit, Kang Boleh saya serahkan ya Kang Sony. Mudah-mudahan membawakan hasil ya. Posisi sekarang sudah mulai hujan nih. Oke, mau posisinya seperti apa? Jangan lupa jangan ngebakangin kamera ya, supaya kita melihat situasi kondisinya seperti apa. Sudah siap? Kang Adit, Kang Boleh siap? Kang Sony sudah siap? Oke, sahabat misteri, kita lihat seperti apa. Apakah ada interaksinya? Apakah sosok makhluk asra itu akan hadir? Apakah yang tadi sosok genderuwo itu yang mengganggu? Dan kita, jika genderuwo itu masuk lagi, dan kita akan coba hadapi seperti apa dia. Dan saya di sini hanya untuk menggali informasi. Oke, sahabat misteri, kita lihat seperti apa. Semoga membuahkan hasil. Oke, Kang Nurdin. Nah, di sini tadi kan Kang Nurdin sudah berinteraksi ya. Namun sosoknya itu kurang ini ya. Nah, menurut perasaan Kang Nurdin seperti apa sih tadi itu? Tadi tuh saya sempat sepintas melihat sosok genderuwo. Genderuwo ya. Namun saya kira dia akan interaksi dengan baik. Iya, namun ternyata malah menantang kita ya. Kayak gitu. Dan kita di sini bukan untuk menantang dia gitu. Kita hanya sekedar ingin menggali informasi. Oke. Nah, Kang Nurdin makasih ya untuk informasinya, dan kita lihat rekan kita seperti apa kelanjutannya ya. Akankah makhluk itu lagi yang akan hadir atau yang sosok yang lain ya. Nah, menurut pandangan Kang Nurdin nih, sosok apa yang sudah hadir? Oke, sahabat misteri, nampaknya sudah hadir sosok makhluk astral yang kedua. Kita lihat seperti apa. Assalamualaikum. Ya, Jal Goib. Apakah saya bisa berinteraksi atau berkomunikasi langsung dengan Anda? Bisa. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih sudah menjawab salam saya. Saya bisa tahu Anda sosok apa? Apakah jin? Atau penunggu di sini? Bentuknya seperti kayak yang tadi genderuwo atau kuntilanak, kakek-kakek. Saya seperti kalian. Oh, seperti saya. Oh, cuma di alam lain. Apakah Anda termasuk bisa berinteraksi? Bisa berkomunikasi? Kita lihat seperti apa. Oke, apakah sudah saya bisa berkomunikasi? Nah, di sini saya mau bertanya, kayak gitu, apakah Anda penghuni di masa lalu di sini? Saya mengikuti Tuhan saya. Jadi Anda tuh dulu tuh mengikuti waktu zaman Belanda di sini? Hah? Jadi Anda di sini sebagai apa? Pembantu centeng atau apa? Oke. Tugas Anda di sini apa waktu zaman dulu? Kan di sini tuh rumah sakit. Sebelum di rumah sakit. Jadi di sini sebuah rumah yang ditinggali oleh
Tuan saya. Orang-orang Belanda ya. Oke, saat misteri kayaknya sosok lain lagi yang masuk. Kita belum sempat mendapatkan informasi, tapi di sini sosok lain yang sudah hadir. Ya udah mulai gaib. Ya udah mulai gaib. Udah mulai jin. Apakah saya bisa berinteraksi? Kamu masih yang tadi ya? Sosok genderuwo itu? Hah? Bukan. Oke. Apakah saya bisa berinteraksi? Saya di sini hanya untuk menggali informasi. Mohon maaf jika kedatangan saya di mengganggu Anda. Saya di sini hanya sekedar menggali informasi. Apakah Anda bisa kondusif? Bisa. Oke. Tetap tenang, tetap tenang. Oke, di sini saya hanya sekedar ingin menggali informasi. Katanya di sini dulu pas jadi rumah sakit sering ada pembunuhan, nggak ada, atau kematian-kematian yang mengerikan di sini banyak. Bisa kasih tahu seperti apa kematian mereka secara tidak wajar? Perampasan. 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 Yang 90 ya. Oh, Tragedi 90. Perampasan hak mereka. Oh, jadi lokasi di sini tuh aslinya milik warga Indonesia, cuma dirampas. Miliknya akhirnya dibunuh di sini. Bisa kooperatif? Anda bisa menceritakan kejadian-kejadiannya di masa lalu. Tolong ceritakan. Dan saya di sini agar bisa mendapatkan informasi lebih jelas lagi. Banyak cerita-cerita, banyak pembunuhan di masa lalu di sini. Dan saya ingin bertanya, benar apa enggak? Apakah Anda bisa mendengar saya? Ini maksud. Hah? Ini udah sosok lain lagi yang hadir. Jahoda Mujasad, udah muruh, udah murjin, udah mul gaib. Bisa kondusif, bisa tenang. Kenapa? Saya bisa bicara, bisa berkomunikasi dengan Anda. Kenapa Anda nangis? Anda dulu penunggu di sini, tinggal di sini. Yang hak miliknya diambil. Waktu zaman penjajahan dulu. Apakah Anda ini asli warga Indonesia? Bukan. Anda bisa kondusif. Sahabat misteri, nampaknya gangguan-gangguan di sini berbenturan. Energi negatif semakin berbenturan. Saya ingin mengeliminasi, tapi yang datang lain lagi. Untuk sementara kita analisis dulu teman-teman. Kita analisis dulu. Kayaknya ini nggak bisa. Keluar masuk. Kasihan buat tim kita. Dan jangan sampai ada hal yang terjadi. Oke, saat misteri, itulah season kedua kita untuk menggali informasi. Namun benturan-benturan energi dari segala penjuru, terutama di bagian luar ini, berdatangan ke sini. Dan kita belum sempat menggali informasi. Kita baru dapat satu informasi, sosok perempuan, namun tiba-tiba sosok makhluk lain datang menghampiri rekan kita. Dan kita akan menggali selanjutnya informasi selanjutnya seperti apa dan yang tersapa aja. Kita lihat dulu, dan sebelumnya seperti apa pergerakannya. Udah kondusif. Suasana malam nampaknya semakin cekam dan hujan sudah mulai bercucuran. Dan di sini tim misteri sudah mencoba menggali dan lebih gali lagi lebih dalam tentang misteri di sini. Kita lihat seperti apa. Kang Adit bantu di situ biar jaga. Oke, kita lihat seperti apa.
Jika kamu pengen hadir, hadir di sini. Jangan sembunyi di balik pohon. Saat misteri, energi-energi ini nampaknya berbenturan. Kita lihat seperti apa berbenturan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ada jin. Ada gaib. Apakah saya bisa berinteraksi? Apakah Anda bisa berkomunikasi? Jika Anda ingin mengganggu di sini untuk berkomunikasi, silakan pergi. Jangan mengganggu tim kita. Atau saya akan hancurkan sehancur-hancurnya. Saya di sini hanya menggalikan informasi. Bisa kondusif? Hah? Bisa tenang? Bisa? Mau saya hancurkan? Tenang. Saya di sini hanya menggali informasi. Hanya ingin menggali informasi. Jika Anda hanya mengganggu ritual kita untuk menggali informasi, pergi keluar atau saya akan hancurkan sehancur-hancurnya. Bisa kondusif? Bisa tenang? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo ada gaib. Oke, saat misteri. Di sini kayaknya sosoknya sudah pergi dan tim kita sudah kelelahan. Dan kita lihat sesi berikutnya seperti apa dan kita akan menggali lagi lebih jelasnya informasi karena di sini baru separuh ketembakan informasi. Oke, ikutin terus channel Misteri Suasana Malam. Sahabat Misteri Suasana Malam, dan di sini malam sudah berlarut dan sudah akan menjelang pagi. Namun hujan semakin terasa ya. Di sini namun kita untuk informasi ternyata minim. Untuk menggali informasi di sini sangatlah kecil. Dan sini saya akan mencoba sesi selanjutnya ya. Dan di sini karena tim kita, tim mediator rekan kita kelelahan, itu berbenturan energi negatif terus keluar masuk terus. Dan di sini kita merasa tidak cukup buat untuk interaksi dan akhirnya kita menetraliskan. Dan di sini saya tugas selanjutnya saya kasihkan ke Bang Bolet sama Kang Adit ya. Dan di sini yang mau berinteraksi siapa? Kang Bolet atau Kang Adit? Kang Adit. Oke, saat misteri karena rekan kita tim mediator sudah sangat kelelahan dan kita menjaga ya, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya Kang Adit terjadi dan kita jaga antisipasi ya. Dan di sini saya percayakan ke Kang Adit untuk menggali informasi selanjutnya tentang lokasi dan kejadian masa lampau di sini ya. Kira-kira Kang Adit siap nggak? Siap untuk menggali. Siap. Tapi ingat Kang Adit ya, tetap konsentrasi ya, jaga energi badan, jaga posisi badan. Sekira-kiranya energi jahat, energi negatif yang untuk menyerang diri sendiri, keluarkan aja, buang jauh-jauh. Dan kita tugas di sini kita hanya ingin menggali informasi seputar gedung tua di sini. Gimana Kang? Ya, nanti Kang boleh bantu Kang Adit. Ya. Kalau seandainya ada energi jahat yang mau hadir untuk mengacaukan ritual kita, nah kita netraliskan aja. Iya. Nah, dijaga gitu. Jaga, kunci bila perlu jangan sampai energi-energi negatif yang masuk untuk mengganggu. Dan kita di sini minim informasi Mas ada. Untuk menggali informasi sekitar sini seperti apa di masa lalu kita belum dapat. Hanya sedikit-sedikit. Belum jelas ya. Dan saya pastiin semuanya saya serahkan semuanya ke Kang Boyd sama Kang Adit. Oke, Kang Boyd, Kang Adit selamat berjuang ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi dan menggali informasi seputar di sini. Oke, sahabat misteri, kita lihat seperti apa interaksinya Kang Adit sama Kang Boyd. Kita saksikan terus dan ingat jangan lupa bantu subscribernya. Oke, kita saksikan Kang Adit musuh di mana? Kang Boyd. Oke, saat misteri kita lihat selanjutnya seperti apa. Apakah interaksi makhluk astral itu akan hadir berinteraksi langsung sama Kang Adit? Dan apakah makhluk-makhluk astral yang jahat yang hanya mengganggu di sekitar sini menghancurkan ritual kita? Kita lihat apa aja sih interaksinya dan apakah sosok makhluk astral itu yang sering mengganggu di sini?
jaga jarak, tolong sebelah sana satu. Kang Nurdin sebelah sana ya. Oke. Kang Sony di sebelah sini dan saya coba di sini untuk menjaga antisipasi ya, biar nggak ada apa-apa. Oke, sahabat misteri, kita lihat seperti apa. Ingat teman-teman, jaga. Saat misteri di sini kayaknya sosok hadir. Ya Allah ya Rob, ini kayaknya orang yang terluka di rumah sakit sini. Kita lihat seperti apa. Assalamualaikum. Ya udah mulu gaib. Apakah saya bisa berinteraksi? Dan saya ingin bertanya, ini sosok apa yang hadir? Apakah di sini penghuni di sini? Apakah yang penghuni di masa lalu di rumah sakit yang kecelakaan? Hah? Oke. Di sini saya lihat kondisi Anda kayaknya apa yang terjadi sama Anda di masa lampau? Kepala Anda dipenggal. Di sini, sahabat misteri, ini adalah satu warga yang di masa lampau di zaman penjajahan dia dipenggal kepalanya di sini. Masih bisa berinteraksi? Udah keluar. Oke, sahabat misteri, di sini sudah ada sosok misteri yang sudah hadir, karena namanya sosoknya itu hantu tanpa kepala. Dia di sini tuh sudah dipenggal. Semuanya tuh tangannya tuh dipatahin, sampai kakinya tuh dipatahin, sampai kepala pun digorok, dipenggal di sini. Dan di sini dia minta tolong untuk dinetraliskan atau didoakan, karena setiap dia mau minta tolong sama orang, sangka orang itu penampakan atau mengganggu, padahal dia hanya sekedar ingin interaksi, ingin minta didoakan. Oke, sahabat misteri, kita lihat seperti apa lagi, dan kita netraliskan dulu Kang Aditnya. Gimana Kang Adit? Udah netral? Kang Nurdin minta air dulu buat Kang Adit biar badannya fresh kembali. Sahabat misteri, oke. Dan kita break dulu ya sebentar demi keselamatan dan kesehatan tim kita. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan kita lihat selanjutnya seperti apa. Sahabat misteri, suasana malam. Sahabat misteri, suasana malam itu tadi ada sebuah sosok yang hadir. Nampaknya itu kejadian di masa lampau ya. Kang Adit bisa tolong ceritakan sedikit kronologisnya seperti apa? Kayaknya tadi dia bercerita kayaknya dipenggal, digebukin, dan coba tolong jelaskan seperti apa sih Kang Adit? Ya, tadi saya tiba-tiba dia masuk, ya kan? Dia kayak ada gambar-gambaran tuh, gambar-gambaran masuk kepala saya itu. Ya awal-awal dia Ya, jadi kayak rekaman ya kan. Jadi pertama dia awal kejadian digebukin, gitu kan, terus awalnya dibenturin kepala gitu. kepalanya dibenturin sosok wanita. Itu ceritanya itu masalahnya apa Kang Adit? Oh, saya kurang tahu, pokoknya Tapi, pas masa itu dia ada 4 orang cowok. tapi zaman dulu, Ya zaman dulu. zaman penjajahan. Iya. Oh, jadi istilahnya dia tuh kayak warga Indonesia asli ya gitu. Kalau saya lihat sih kayak orang kayak pembantu lah, kayak pembantu. Kayak istilahnya pakaian jadul pembantu. Kayak kebaya, Iya, kayak kebaya gitu ya, dulu, zaman iya. dulu ya. Nah, terus mungkin dia disuruh apa nggak mau kayak gitu. Oh, saya kurang tahu, pas saya lihat kronologinya dia dibenturin sebelah sana tuh. Oh, di seberang jalan sana. Dia di sana itu dibenturin 3 kali. 3 kali, terus diseret di sini, pas di sini digebugin pakai kayak kayu ya. Kayak kayu Kayu ya. sampai pinggangnya melintir kalau saya lihat. Terus pas di sebelah sana digorok kepalanya. Oh, di situ. Ngeri sekali ya. Iya. Itu berarti pembantu di zaman Belanda itu ya.
Wah, saya kurang Atau tahu sih, pakai mungkin pakaiannya emang kayak orang-orang ya, dulu. mungkin dia tuh kayak pembantu Belanda, atau itu centeng-centengnya kali ya, zaman penjajahan kan. Iya, Yang penjajahan itu sering ngerampas-rampas kayak gitu kan. iya, Nah, mungkin karena di situ ada pembantunya, mungkin pembantunya juga yang dihajar gitu. Mungkin karena dia atau nggak mau dia apa-apain, makanya dia melawan. Nah, akhirnya melawan, dibenturin lah kayak gitu ya. iya. Kayak sampai digorok. Mungkin apa ada perampasan kayak hak apa aset-aset kayak gitu sebelum dioper alihkan jadi kantor atau jadi rumah sakit. Mungkin ini sebelumnya rumah kali ya, Iya kali. kayak gitu. Ya, posisinya saya ngeliat gambarannya sampai situ saja sih. Oh, sampai mungkin dia itu datang ke sini minta dinetraliskan atau minta didoakan, Iya. kayak gitu kan, Iya. dan minta tolong kayak gitu. Mungkin arwahnya masih belum tenang. Mungkin ya, Iya. melalui pesannya ke Kang Adit ya, hadir datang dan minta tolong, kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, Kang Bolet. Nah, gimana Kang Bolet? Pendapat Kang Bolet tentang makhluk tadi yang hadir? Kalau lihat dari tragedinya itu sangat-sangat Sadis luar sekali biasa, berarti sadis ya. itu ya. Itu Lebih kejam ya. jadi berarti. itu jauh kejadian jauh tahun-tahun jauh. Ya, berarti dari zaman penjajahan. Sebelum jadi kantor atau dioper digantikan dengan rumah Ya, sakit. sebelum jadi rumah sakit. Ya. Dulunya kan rumah ini. Jadi rumah berarti zaman POC Belanda gitu. Mungkin di situ ada pembantu kali ya. Dan ada pembantu mungkin kurang tahu atau perampasan kayak gitu ya. Ya, jadi perampokan jadinya ya. Kayak perampokan begitu. Penjajahan, jadi ngerampok kayak gitu ya, kayak bandit. Nah, itu pembantunya mungkin mau dimakan sama dia, cuma dia nggak mau kali ya, makanya dijedutin kayak gitu. Kalau ngelihat dari wujud makhluknya gitu, sangat menyedihkan pokoknya. Wah, sangat kasihan. Hancur. Kan kepalanya juga nggak ada, itu pisah dari badan. Digorok, ininya hancur semua, pada patah. Kayak saya juga lihat sepintas ngeri kayak gitu kan. Kasihan kan, pokoknya udah ngeri, kasihan, sedih kayak gitu. Dia datang tuh, tadi perasaan saya dia hanya ingin bicara, minta didoakan kayak gitu. Apakah benar gitu Kang? Ya, jadi apa perasaan saya aja gitu loh. sebenarnya di sini yang minta didoakan tuh banyak sebenarnya. Makanya pas kejadian pas tadi mediator yang Kang Sony banyak keluar masuk itu sebenarnya mah banyak yang pengen interaksi, pengen minta didoakan, minta disempurnakan karena kejadian-kejadian masa lalu. Namanya orang masa lalu kan gitu. Ya, zamannya sebelum dioper gantikan gitu ya, kan jadi rumah sakit. Ya, jadi banyak gitu kan yang korban-korban yang sebenarnya yang kurang apa sih sebutnya itu ya. Kalau sempurna Kurang gitu. sempurna Ya, meninggalnya kurang sempurna gitu. Ya, jadi belum waktunya ya kayak gitu. Oke, sahabat misteri, mungkin kayaknya pembukaan kita cukup sampai di sini ya. Kayak gitu, karena di sini kita ya walaupun hanya sebatas pelantara lewat si korban tadi itu tidak menjelaskan dengan jelas ya bahwa dulunya di sini itu sebuah rumah, ya kan, sebuah rumah. Karena sering kejadian itu mungkin perampasan atau perampokan, akhirnya ditinggalin ya sama yang punya dan digantikan menjadi kantor Rumah sakit. Nah, rumah sakit kayak gitu. Nah, di sini mungkin sebagian masa lalu kayak gitu kan, dan akhirnya terbengkalai sampai sekarang, belum ada pembangunan sama sekali, menjadi cagar budaya Jakarta. Oke, sahabat sendiri, mungkin ini penutupan kita, dan selebih kurangnya mohon maaf ya, kita tutup saja ya buat teman-teman semua. Dan di sini bila ada salah kata atau ucapan dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan buat sahabat misteri yang baru gabung, bantu channel YouTube kita dengan cara subscribe. Ingat, like jempolnya ke atas ya, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar channel kita, channel YouTube kita bisa berkembang dan kita bisa ngevlog lebih semangat lagi. Oke, kali saya di depan. Oke, buat teman-teman ke depan silakan kita ngebaris, dan kita ya untuk menetralisir lokasi di sini ya, kita berdoa dulu sama Yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta. Apapun bentuknya di masa lalu, apapun kejadian di masa lalu, kita doakan semoga arwah-arwah yang terdahulu meninggal tidak sempurna dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mungkin sahabat misteri, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kita tutup gerbang gaib, kita netalis dulu, dan kita awalnya datang ke sini baik, pulang pun baik, selamat, dan keluarga di rumah selamat ya kan. Oke semuanya, kita berdoa.
dalam hati, dimulai. Oke, selesai sahabat misteri. Suasana malam dimanapun Anda berada. Mungkin penelusuran kita di malam ini cukup sampai di sini. Selebih kurangnya, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat misteri. Suasana malam.